Indonesia Bertauhid TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan dulu Al-Qur'annya, ikhwati billah, surat As-Saffat 681. Innahu min ibadinal mu'minin. Ayat ini berkaitan dengan pembicaraan tentang Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Nuh keselamatan. Ini pembicaraan yang baik sepeninggal Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Demikian juga Nabiullah Nuh yang semua keturunannya atau Abul Bashar yang kedua setelah Nabiullah Adam, karena kaumnya Nuh yang durhaka semuanya. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas orang yang berbuat baik. Itu Nabiullah Nuh dan kaum mukminin, keselamatan dari berbagai macam ancaman para musuhnya, para kaumnya yang durhaka, dan Allah selamatkan dari ditimpa oleh azab yang membinasakan. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam adalah di antara hamba-hamba kami yang beriman, sehingga yakin dengan semua yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tanpa ada keraguan sedikit pun. Ciri khas seorang mukmin adalah memiliki tasdik, pembenaran yang tidak ada keraguan sedikit pun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya yang dikatakan orang mukmin itu orang yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Dan keimanan itu akan diuji oleh Allah Ta'ala, apakah benar-benar dia punya keyakinan yang utuh, yang sempurna, sehingga dia tetap teguh, atau keimanan dia tipis atau bahkan palsu. Para sahabat yang telah mengimani tentang kehidupan ba'dal mamat, yang dijanjikan di sana diantaranya adalah pahala jannah, dan jannah telah dirinci oleh Allah bagaimana gambaran tentang jannah, dan puncaknya adalah diberikan kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upaya apapun yang berusaha untuk memisahkan para sahabat dengan keimanannya, keyakinannya membuat mereka teguh dan tidak goyah, dan membuat segala makar para musuh kandas. Thumma aghraqna al-akhirin. Kemudian kami tenggelamkan yakni yang lain, yaitu kaumnya Nabiullah Nuh yang menentang, yang durhaka, yang selama ini memperolok-olok Nabiullah Nuh, menghinakan, merendahkan
Allah tenggelamkan dan Allah hancurkan. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan sesungguhnya di antara yang sejalan dengan Nabiullah Nuh, sejalan akidahnya, sejalan jalan hidupnya, sehingga benar-benar itu sama apa yang dibawa didakwahkannya. Di antara kelompoknya Nabiullah Nuh adalah Nabiullah Ibrahim, yang dikenal dengan Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid, yang dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dikenal dengan gelar yang sangat tinggi, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman. Ini semuanya gelar-gelar luar biasa pada diri seorang hamba, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan menunjukkan tentang ketinggian, kedudukan dan derajat Nabiullah Ibrahim di tengah-tengah kehidupan, yang meninggalkan nama harum seorang hamba, bagaimana ketatannya, bagaimana kesantunan akhlaknya, bagaimana semangat dakwahnya, bagaimana yaitu kasih sayangnya, bagaimana keteguhannya dan seterusnya. Yang diingat oleh manusia adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Idh qala li abihi. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, madza ta'budun, apa yang kalian sembah? Permasalahan yang paling utama dari para Nabiullah alaihissalam dan para pengikutnya itu adalah mempermasalahkan tentang akidah umat, akidah manusia, yang diuplak-uplak ibaratnya itu berkaitan dengan akidah. Karena ini memang yang paling pokok, paling mendasar, dan orang itu akan bolak-balik concern, fokus, kemudian nguplak-uplak itu yang dianggap paling pokok, paling mendasar. Kalau yang dianggap itu paling pokok, paling mendasar itu perut, yang diuplak-uplak sembako. Sehingga sembako itu adalah garis pemisah antara ini orang yang mereka membuat melarat dan orang mereka menuntut untuk makmur. Berjuangnya adalah karena akidah sembako. Sehingga yang sealiran ngumpul, yang tidak sealiran nggak ngumpul. Ngumpulnya adalah akidah sembako. Atau juga alirannya adalah akidah politik, yang sealiran politik ngumpul, yang kemudian yang tidak sealiran politik misah, yaitu gap-gapan atau kelompok-kelompokan berkaitan dengan ini upaya meraih kekuasaan. Para Nabiullah alaihissalam bukan sembako, bukan kedudukan politik, tapi urusannya adalah akidah. Yang diuplak-uplak di tengah kehidupan itu adalah tentang siapa yang kamu sembah, setan atau hawa nafsu atau makhluk atau Allah Ta'ala. Itu yang diuplak-uplak ini dari para Nabiullah alaihissalam, karena ini yang paling dianggap paling penting, paling menentukan. Yang kalau ininya selamat, maka dia akan memiliki jaminan keselamatan. Tapi kalau ininya nggak selamat, maka dia tidak akan memiliki jaminan keselamatan. Tinggal antum jujur menjadi pengikut para nabi atau hanya klaim gitu aja. Kalau jujur menjadi pengikut para nabi, perhatian dengan akidahnya mesti kuat.
mesti concern sangat serius. Yang menjadi upaya pertama kali untuk diwujudkan dalam kehidupan adalah bagaimana menjadi hamba yang bertauhid, hamba yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Titik persatuan dan permusuhannya di sini, bukan di tempat yang lainnya. Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah kebohongan, tuan-tuan yang bohong selain Allah? Apakah tuan-tuan selain Allah yang sesungguhnya itu adalah Tuhan bohong-bohongan, Tuhan palsu? Kenapa bohong-bohongan? Ya karena tidak punya bukti dan tidak punya alasan yang membenarkan untuk disembah. Apakah dia pemilik rububiyah? Enggak menciptakan, enggak menghidupkan, enggak mematikan, enggak melihara alam semesta, enggak semuanya. Apakah dia punya sifat yang sempurna? Enggak juga. Lah kok disembah? Maka ini sembahan yang palsu, sembahan yang buat-buatan, sembahan yang diada-adakan, sembahan dusta. Turidun, apa itu yang kamu inginkan? Apakah sesembahan-sembahan palsu itu yang kamu inginkan? Sehingga nyembah sesuatu yang palsu, yang penuh dengan kedustaan. Maka orang seperti ini pun juga tidak akan jujur dalam kehidupannya, penuh dengan intrik dan penuh dengan kedustaan dalam kehidupannya. Karena Tuhannya pun juga Tuhan buat-buatan, Tuhan dusta-dustaan, Tuhan yang diada-adakan, Tuhan yang dirapatkan sendiri, disepakati sendiri, disembah sendiri. Sehingga tidak akan memiliki jiwa kejujuran dalam hidupnya. Karena Tuhan yang semuanya pun juga Tuhan yang palsu, buat-buatan, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Wahai para penyembah Tuhan palsu, apa sangkaan kalian terhadap Allah Rabbul Alamin? Apa akan kalian samakan antara Allah Rabbul Alamin dengan Tuhan palsu yang tidak punya bukti sama sekali untuk layak disembah? Fanadhara natratan fin nujum. Nabiullah Ibrahim memandang ke langit. Memandang ke langit. Kaumnya Nabiullah Ibrahim itu adalah para penyembah benda-benda langit. Jadi musyrikin ada dua model. Model jenis kaumnya Nabiullah Nuh yang nyembah kepada benda-benda bumi, manusia, orang-orang yang dikeramatkan. Ini makhluk yang di bumi. Kaumnya Nabiullah Nuh itu nyembahnya kepada Nabiullah Ibrahim itu nyembahnya kepada benda-benda langit, bintang-bintang, matahari. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu Allah sebut dalam surat Al-A'raf, itu bukan Ibrahim sedang mencari Tuhan, mendapatkan yaitu bintang dianggap Tuhan ternyata tenggelam. Kemudian mendapatkan bulan dianggap lebih gede lagi dan ternyata lagi tenggelam juga. Dapat matahari lagi lebih gede lagi, mungkin ini Tuhan, ternyata juga angslop juga. Ini bukan Ibrahim bingung mencari Tuhan, tapi makomnya itu makom dialog, mujadalah, berdebat untuk membuat mata, hati dan pikirannya kaumnya itu melek bahwa yang mereka sembah itu adalah sesembahan palsu yang tidak layak untuk disembah, karena memang mereka makhluk dan bukan Rob.
bukan khaliq. Ini maqam mujadalah untuk menegakkan hujjah. Maka Allah katakan di akhirnya, tilka hujjatuna, itulah hujjah kami. Ataina Ibrahim ala qaumihi, itulah hujjah kami yang kami berikan pada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Ini ilmu yang Allah berikan pada Ibrahim untuk membuat kaumnya itu keok sehingga tidak bisa membantah sama sekali. Fabuhitalladzi kafar, sehingga orang yang kafir itu terbungkam 1000 bahasa, kelakep, nggak bisa lagi membantah apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini juga ikhwan mengajarkan kepada kita bahwa seorang dai itu bagaimana dia memiliki quwwatul hujjah, kekuatan hujjah, sehingga mesti dia berusaha untuk belajar semendalam-mendalamnya, sehingga ibaratnya pedang itu mingis-mingis, sehingga kalau dipakai itu keras, sehingga membuat berantakan, yaitu apa yang menjadi alasan-alasan orang-orang kafir, musyrik dan semisalnya. Ini adalah kebutuhan, diantaranya ada kebutuhan dai. Senjatanya itu, jimatnya itu hujah itu. Jadi dai itu jimatnya, jadi dai yang sakti itu adalah jimat. Jimat apa? Hujah, bukan dikimbol. Bentuknya adalah yakni dia menguasai yaitu ilmu, sehingga betul-betul bisa membungkam orang-orang yang mereka ingin mengaburkan hakikat kebenaran. Maka Syekhul Islam, bagaimana beliau adalah benar-benar memiliki hujjah yang qawiyah untuk menghadapi para ahlul batil dari kalangan firaqud dhalah seperti Jahmiyah, Rafidhah, kemudian juga Kuburiyun dan semisalnya. Beliau memiliki yaitu ilmu yang sangat mendalam, dan ini merupakan bagian keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Ketika Nabi Ibrahim melihat benda-benda langit, faqala inni saqim, dia mengatakan saya betul-betul sakit. Sakit yaitu sakit hatinya. Bagaimana Allah disekutukan dengan benda-benda langit? Bagaimana Allah disekutukan dengan makhluk? Sebagaimana Rasulullah SAW, kegelisahan yang mendalam itu ketika Allah disekutukan dengan yang lainnya. Selama Nabi masih dengar di satu tempat Allah disekutukan dengan berhala, maka Nabi kegelisahannya enggak reda-reda. Nabi terus terasa gelisah sampai ditumpes itu kesyirikan yang didengar. Contoh, ketika Nabi mendengar di Yaman masih ada Dzulkhulasah, berhala di Yaman yang disembah, membuat Nabi gelisah. Nabi panggil Jarir bin Abdullah untuk yaitu menyelesaikan beresi urusan Dzulkhulasah. Dan Nabi doakan keberangkatannya Jarir bin Abdullah. Kemudian singkat cerita dia berangkat dengan 150 pasukan berkuda untuk menyelesaikan urusan Dzulkhulasah. Begitu selesai urusannya, utusan menghadap Nabi, lapor telah beres, ini tugas membereskan Dzulkhulasah. Maka Nabi sangat lega sampai mendoakan keberkahan sampai 5 kali. Doa keberkahannya sampai 5 kali. Biasanya Nabi mendoakan 3 kali. Di sini ada 2 catatan penting. Satu,
yaitu di mana atau apa yang membuat Nabi hatinya terusik gelisah. Yang kedua, ini bagaimana leganya Nabi, di mana letak kelegaan Nabi. Yang membuat Nabi gelisah dan sangat gelisah ketika mendengar masih ada kesyirikan yang terjadi di suatu tempat. Sekarang tanyakan kepada para duat kaum muslimin, atau apa yang menyebabkan mereka gelisah. Yang menyebabkan gelisah itu apakah karena sembako mahal, kemudian penguasa zalim, atau belum dapat jabatan, belum dapat kursi, atau karena ada syirik yang belum ditumpas, masih ada kesyirikan di mana-mana. Mana yang membuat hatinya gelisah? Maka akan kita dapatkan kegelisahan para duat kaum muslimin bukan pada perkara akidah tauhid. Kegelisahannya lebih banyak pada perkara kursi, jabatan dan kedudukan. Sehingga kalau untuk urusan meraih kedudukan jabatan ini, bahkan terkadang tidak nggape lagi agamanya, tidak memperhatikan lagi agamanya, nggak direwes lagi agamanya itu. Bahkan dianggapnya dakwah tauhid dan dakwah sunnah itu malah menjadi penghalang. Demi untuk mendapatkan kekuasaan, jangan bicara akidah, jangan bicara tauhid, jangan bicara syirik, jangan bicara sunnah, jangan bicara bid'ah. Lah kalau Islam terus kemudian nggak bicara ini semuanya, mau bicara apa? Intinya itu di sini, sirahnya itu di sini. Antum mau kawin dengan orang yang tidak punya kepala, jasa tok itu? Ya nggak mau. Intinya itu di kepalanya itu. Ini rohnya Islam itu di situ. Pada akidah dan tegaknya sunnah itu rohnya Islam di situ. Sehingga kalau Islam tanpa itu sama dengan kehilangan ciri khas. Dan kalau kehilangan ciri khas ya sudah seperti nggak ada bedanya dengan yang lainnya. Ciri khas Islam itu ada pada akidah tauhid dan tegaknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diyakini akan membawa, yaitu kehidupan rahmatan lil alamin. Dengan tegaknya tauhid, tegaknya sunnah, itu adalah yang diyakini akan membawa kehidupan yang rahmatan lil alamin. Kalau cara berpikirnya itu adalah itu, kata orang mindsetnya itu adalah itu, maka targetnya itu selalu tegaknya tauhid, tegaknya sunnah. Ini kalau yang menguasai pikirannya adalah begitu, maka Nabi, para sahabat, para imam itu selalu itu yang diangkat. Karena sumber kinaan dan sumber kehancuran itu adalah rusaknya dua itu, rusaknya akidah tauhid dan rusaknya yaitu sunnah. Fatawallau anhu mudbirin, maka mereka berpaling dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan yaitu berpaling sepaling-palingnya, laring gendring. Tahu nggak laring gendring? Apa namanya itu? Lari ke birit-birit, ceret-ceret. Yang dia intinya berpaling total dari dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mengajak kepada tauhid. Faragha ila alihatihim, mereka pun kemudian ngadep, menyempatkan waktu ngadep kepada berhala-berhala mereka yang mereka sembah itu, yaitu Nabiullah Ibrahim kemudian nyelinap kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Nabiullah Ibrahim merasa sakit dengan syirik yang mereka lakukan, maka Nabiullah Ibrahim ketika mereka sudah pergi meninggalkan para berhala mereka karena mereka pengen pesta, maka Ibrahim kemudian dengan mengendap-endap
dia apa namanya itu, pokoknya kemudian dengan sembunyi-sembunyi masuk ke tempat penyembahan berhala-berhala mereka. Kemudian faqala, Ibrahim katakan, ala taqulun, kok orang mbok pangan, kok sajen-sajennya kok enggak dimakan. Didepi sajenan sama orang komplit, jajan pasar didepi kabeh, malah antum yang nyurut, disuruti sitok-sitok. Berhalanya enggak makan. Kata Ibrahim, kok kalian enggak makan? Malakum la tantiqun, kok kalian enggak bicara? Ibrahim ingin menunjukkan kepada kaumnya itu, lawong enggak bisa apa-apa gini, barang mati ngomong raiso, mangan raiso, kok disembah. Faragha alaihim darban bil yamin, maka berhala itu disikat satu-satu oleh Ibrahim. Ibrahim datang dengan baha kampak, dipeceli semuanya, dan ternyata mereka nggak ada yang protes, nggak ada yang melawan, manut-manut saja, gelundung-gelundung semuanya. Kemudian ditinggalkan satu, disisakan satu yang paling gede, kemudian kampaknya dikalungkan di situ. Dan nanti Ibrahim akan tunjukkan pada mereka, biar mereka melek bahwasanya berhala mereka itu ternyata nggak bisa ngapa-ngapain. Faqbalu ilaihi yasifun. Kemudian kaumnya itu akhirnya dengan bergegas itu mencari orang yang membuat patungnya itu menjadi luluh lantak, hancur semuanya. Mencari-cari orang yang menghancurkan patung ini. Maka ketika mereka sudah berhadapan dengan Ibrahim, kata Ibrahim, qala atabuduna ma tanhitun. Apakah kalian menyembah kepada yang kamu patung, yang kamu pas sendiri, ditatah dewi, digawe dewi, sak geleme piye bentuke, mau digawe kaya buta untune nyongat, atau digawe kayak halus ganteng, itu semuanya buatan ditatai dewi terus disembah dewi. Dan sungguhnya mereka tahu bahwa patung-patung itu memang made in mereka sendiri. Kayak di Muntilan itu, kalau patungnya masih di Muntilan, itu mbok kirik melangkrik di situ, ya nggak ada nilai keramatnya sama sekali. Tapi kalau udah diletakkan di gua, sudah disajeni, sudah diresmikan, sudah didoani, sudah di macam-macam kan, itu dianggap sudah mulai masuk arwah suci yang kemudian mereka agungkan, mereka muliakan, arwah suci. Intinya itu sesungguhnya orang-orang yang kayak gituan itu diplekoto sama jin, diplekoto. Lata Uzza Manat, Uzza itu pohon gede yang dikeramatkan. Di waktu Fathul Mekah, Nabi mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza, yang menjadi kebanggaan mereka. Yang ketika perang Badar mereka dengan gagahnya mengucapkan kalimat, ini lanal Uzza walisalakal Uzza. Kita punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Sahabat bingung mau jawab apa. Kata Nabi, qulu, jawablah wahai para sahabatku. Jawab pripun Kanjeng Nabi? Jawab, Allahu maulana wala maula lakum. Allah itu adalah wali kami dan kalian tidak punya wali. Sehingga mukminin bersandarnya kepada Allah dan mereka bersandarnya kepada Uzza. Uzza ketika Nabi membuka kota Mekah, itu diminta Khalid diutus untuk menghancurkan Uzza. Ketika sudah dihancurkan, kata Khalid laporan pada Nabi, kata Nabi, lam taf'al syai', kamu belum melakukan apa-apa. Balik lagi sana. Balik lagi, didapatkan wanita riwok-riwok, rambutnya itu riwok-riwok, lari ke bukit, ke gunung, dikejar sama Khalid, lalu dipenggal oleh Khalid,
Maka kata Nabi ketika laporan, tilkal Uzza, itu Uzza. Uzza yang dekem di pohon keramat tadi itu, sehingga melekoto. Tahu melekoto gak? Melekoto sama orang-orang yang mereka mendatangi pohon untuk minta segala macam itu. Ya kan, orang datang ke pohon sekeramat, cari wangsit, cari jimat, nanti dijebloki apa sama jinnya itu, udah dianggap itu adalah jimat atau dapat wangsit, suara gaib sehingga dianggap wahyu sang Mawaseso, dapat wahyu dari Gusti Allah. Ini adalah tipuan-tipuan jin semua kayak gitu, sehingga mereka tertipu dengan ini ulahnya para jin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Ini yang menciptakan segala-galanya itu Allah. Jangan kamu sembah patung-patung, jangan kamu sembah ini berhala-berhala itu. Semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Dan bahkan sungguhnya manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan semua alam semesta itu diciptakan Allah dalam rangka untuk ini khidmat, untuk kebutuhan manusia, fasilitas untuk manusia menjalankan kehidupannya di muka bumi. Sampai sini dulu, kita ganti pelajaran. Pembahasan kita ikhwan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Lagi memiliki pemilik kekuatan sangat dahsyat. Ayat ini adalah kelengkapan dari ayat yang sangat masyhur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayutimun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata dalam rangka beribadah kepadaku. Seperti yang telah sering kita sampaikan bahwa makna liya'buduni seperti catatan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini liwahiduni, dalam rangka mereka mentauhidkanku. Ikhwani billah, tentu catatan Ibnu Abbas ini memiliki arti penting tersendiri. Apa itu arti pentingnya catatan sahabat Ibnu Abbas liya'buduni dengan liwahiduni? Silakan. Apa arti pentingnya catatan sahabat Ibnu Abbas liya'buduni dengan liwahiduni? Langga. Apa? Apa ikhwan? Imam. Liya'buduni dengan liwahiduni. Ada yang mau jawab, ikhwan? Kita gimana? Ya, catatan ini beliau ingin menegaskan kepada kita bahwa yang dimaksudkan dengan agar beribadah kepada Allah itu adalah agar mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena tidak setiap orang yang sudah beribadah kepada Allah dia telah bertauhid,
Apa buktinya? Buktinya adalah masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy yang kafir musyrik ini kondisinya itu satu, mereka adalah masyarakat yang benar-benar meyakini Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, Sang Pemilik langit dan bumi, pemberi rezeki dan seterusnya. Yang kedua, bahkan mereka itu masyarakat yang sudah banyak melakukan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Mereka haji, mereka tawaf, mereka juga punya talbiyah mirip dengan talbiyah muslimin, ada tapi ada tambahan syiriknya, labbaika la syarikalak. Tambahnya apa? Illa syarikan huwalak tamliku wa mamalak. Ini tambahan syirik. Mereka juga biasa berpuasa 10 Muharram. Mereka juga bernadar, melakukan nadar pada Allah Ta'ala. Mereka juga bahkan sempat memurnikan doanya di saat mereka terjepit. Wa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina laudin. Ketika mereka berlayar di lautan, maka mereka saat dikepung, wa idza ghasyau maujun kadhulal, dikepung oleh ombak, maka da'ullaha mukhlishina laudin. Mereka memurnikan doanya semata-mata kepada Allah saja. Ya, ini sempat menjadikan doanya tulus murni hanya untuk Allah. Ini adalah orang-orang musyrik, sehingga punya ibadah. Tapi ibadahnya mereka itu tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena ibadah mereka ibadah yang tidak ditauhidkan. Mereka ibadah yang bercampur dengan syirik. Ini sama dengan orang yang mereka sholat tapi tidak wudhu. Sehebat apapun sholatnya, kalau dia tidak wudhu, maka sholatnya sah atau sah, ikhwan? Sah atau sah? Iya, nggak sah. Dia karena wudhu adalah syaratnya untuk orang melakukan sholat. Tanpa wudhu, sholatnya ibaratnya kayak kertas diajukan dibuang. Enggak memenuhi syarat, tidak memenuhi persyaratan. Kemudian ma uridu minhum rizqan wa ma uridu ayut'imun. Ayat ini mengajarkan kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala membebankan amal ibadah kepada kita, itu bukan berarti Allah membutuhkan kita. Allah sama sekali tidak butuh kita. Bahkan Allah dikatakan innallaha huwal ghaniyul hamid, wallahu huwal ghaniyul hamid. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Yang Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Termasuk Allah tidak membutuhkan amal ketaatan ketakwaan kita. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam hadits qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, dan kita nggak tahu jumlahnya berapa triliun manusia dan jin, berapa jumlah manusia sejak diciptakannya Adam sampai sekarang, nggak ada data sensus. Jumlah jin apalagi kita nggak tahu. Seandainya semua manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir itu di puncak ketakwaannya, sehingga nggak ada yang maksiat,
Dan bahkan takwanya itu bukan takwa biasa, puncak ketakwaan. Itu tidak akan menambah kerajaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, seandainya manusia dan jin itu semuanya itu di tingkat kafir yang paling top kekafirannya, sehingga semuanya adalah para pendurhaka kelas kakap, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaan Allah Ta'ala. Sehingga Allah tidak butuh. Nah terus, kenapa Allah bebankan ibadah kepada kita? Itu kedudukannya sungguhnya seperti kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan dan minum itu beban atau kebutuhan? Antum kalau mau makan dan minum rasanya abot ini, atau gimana? Wah berat. Mangan maneh. Atau bahkan yaitu merasa itu menikmati kebutuhan, sehingga kalau bangun malam walaupun jam 1 kemudian perutnya itu ngelintir-ngelintir karena lapar, keroncongan, dan yakin warung itu masih hidup, masih ada, itu kira-kira mending turu atau mending kelayapan? Metu. Ya diriwangi metu, walaupun bengi-bengi ben anteng, biar perutnya kemudian kelebon terus anteng. Ada dulu. Makan minum itu bagi orang yang sehat itu adalah kebutuhan dan kenikmatan. Tapi kalau baru badannya gerges-gerges, gak enak, loro, itu makan minum semangat atau bagaimana? Orang yang baru sakit itu makanan yang tadinya lezat, enak, gurih, jadem, itu menjadi semuanya pahit, gak enak. Sehingga ditawari macam-macam makanan ngilernya buat kayak apa bagi orang sehat, itu gak tertarik. Bahkan walaupun dinyolkan, tahu dinyolkan, dicepakkan di depan bibirnya itu tinggal ngemplok gitu, mangapo, itu berat. Ini ketika kondisi sakit. Ikhwanibillah, sungguhnya ibadah begitu. Amalia ibadah, ketaatan itu sesungguhnya kebutuhan bagi hati. Kalau hatinya itu sehat, betul-betul ada kerinduan kepada amal ketaatan, menikmati, bisa merasakan lezatnya amal-amal ketaatan dan terasa nikmat. Tapi kalau hati kita sakit, semua amal ketaatan itu rasanya abot, berat, sehingga pahit. Sehingga sungguhnya ibadah hanya kebutuhan. Karena itu dalam rangka, karena orang tidak akan betul-betul bisa hatinya itu bahagia kecuali dengan dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Sehingga ibadah sungguhnya adalah kebutuhan. Allah bukan tidak membutuhkan dari manusia makanan ataupun sajian, atau rezeki maupun sajian. Bahkan innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu yang bagi-bagi rezeki. Allah yang punya rezeki dan Allah yang bagi-bagi rezeki. Sehingga apa arti pentingnya ayat ini dikaitkan dengan ini pembahasan ibadah. Berapa banyak orang yang mereka lari dari menghamba, beribadah, taat kepada Allah, di antara alasannya adalah takut rezekinya mampet, takut susah rezekinya. Sehingga apalagi ditambah syaitan membisik-bisikkan, kalau jadi orang taat itu uripe bahkan angel, uripenya angel. Susah cari kerja susah, jenggotan cari kerja susah.
kemudian jilbaban cari kerja susah, congkrangan cari kerja susah. Ini bayangan-bayangan syaitan supaya manusia ditakut-takuti dengan urusan ini rezeki. Ikhwan billah, yang punya rezeki itu Allah, dan yang memerintahkan ibadah kepada kita itu adalah Allah. Gak mungkin orang yang mereka taat kepada Allah kemudian dia akan dipersulit rezekinya. Hanya syaitan yang sering membayang-bayangi. Kemudian seringnya orang ngasih contoh juga begitu. Kayak deleng mergo sergap yang masjid dadi kiri ra muda-muda. Ini ra ilang-ilang kiri ini. Lah kenapa tidak cari contoh sing ra salat, enggak pernah ke masjid, kirinya juga enggak hilang-hilang. Itu karena syaitan menakut-nakuti orang. Kalau jadi orang masjidan, jadi orang taat, jadi orang soleh, jadi orang baik, jadi orang yang beragama, itu seakan-akan uripe angel. Padahal orang yang beragama sugih blegedu juga sangat banyak. Orang yang gak sholat, kere juga sangat banyak. Ini ada penakut-nakutan syaitan. Khonibillah, sungguhnya justru orang yang mereka beribadah kepada Allah SWT, orang yang mereka tidak perlu khawatir dengan jatah rezekinya, karena Allah sudah mentakdirkan jatah rezeki manusia masing-masing. Soal ada yang kaya, ada yang miskin, itu sudah bagian dari takdir Allah, dan itu hikmah yang untuk berlangsungnya kehidupan. Coba antum pikirkan, kalau sak Jogja ini kuwabe sugih blegedu, sugih kuwabe rana wong melarat, antum rekoso dhewe, rana wong dodol, rana wong tambal ban, rana wong buka warung, rana sing gelem kerja bantu-bantu. Karena diadakannya kaya miskin itu untuk keberlangsungan kehidupan. Di antara hikmah Allah Ta'ala, inna rabbuka yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Yang membuat orang digampangkan rezekinya dan dipersulit itu adalah Allah Ta'ala. Dan Allah tahu ada di kalangan hamba terkadang kalau dia dibuat melarat, imannya rusak. Ada seorang hamba yang imannya bagus itu ketika dia kaya, kalau dibuat melarat imannya rusak. Ada hamba dia itu imannya bagus ketika melarat, kalau tidak disugihkan itu jadi rusak imannya. Nabi yang katakan begitu. Inna min ibadi, sesungguhnya di antara hambaku la yasluhu imanu, imannya itu tetap dalam keadaan baik, itu dalam keadaan al-faqr, dalam keadaan kiri atau melarat. Idza akhnaituhu, kalau aku jadikan dia itu kaya, imannya rusak. Sehingga yang penting itu, yang pertama kali kita lihat adalah bagaimana kondisi keimanan kita, baik dalam keadaan kaya atau dalam keadaan jadi miskin. Kalau kita kaya dan ternyata iman kita rusak, ini adalah kehancuran. Kalau kita miskin tapi iman kita bagus, ini adalah kebahagiaan. Sabar sebentar, karena hakikat kehidupan adalah ba'dal mamat. Karena di kehidupan akhirat, apabila kita sampai kesulitan, gagal, maka sebanyak apapun dunia Anda nggak bisa dipakai untuk nebus kesulitan dari itu. Dan kekayaan Allah itu melimpah ruah, nggak berkurang. Seandainya semua manusia, jin manusia berkumpul minta semuanya kepada Allah, dikasih semua permintaan dia, kata Nabi, Allah katakan dalam diskusi, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni faftaitu kula insanin mas'alatahu ma naqasa mimma indi ila kama yanqusul mihyad ida'ud hilal bahr. Wahai hambaku,
Seandainya manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka itu berkumpul di satu lembah, semuanya minta kepada Allah Ta'ala. Setiap orang dikasih apa yang diminta itu, tidak akan berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Kalau minta-minta kepada Allah Ta'ala, Allah maha luas rezekinya, dan Allah lebih tahu mana yang lebih baik Allah jadikan kaya, mana yang lebih baik Allah jadikan sedengan, atau Allah lebih baik jadikan miskin. Rezeki yang hakiki adalah, yang paling utama adalah rezeki agama, rezeki istiqamah. Karena rezeki ada rezeki dunia, ada rezeki agama, dua-duanya rezeki. Dan orang Allah berikan rezeki agama itu adalah modal keselamatan, baik dia rezeki dunianya banyak atau sedikit. Di dunia ini kata Nabi ada 4 golongan. Hamba yang Allah berikan ilmu dan harta, lalu dia dengan ilmu dan hartanya bertakwa kepada Allah, tahu hak-haknya Allah Ta'ala, inilah sebaik-baik hamba. Yang kedua, orang Allah berikan ilmu agama tapi tidak Allah berikan harta, yang dengan ilmu itu dia menuntun kepada kebaikan. Dia akan berujar kalau dia diberikan harta akan berbuat seperti orang yang pertama, dia dengan niatnya mendapatkan pahala yang sama dengan yang pertama. Yang ketiga, Allah berikan harta, enggak Allah berikan ilmu, karena bodoh, enggak tahu agama, hartanya maut di jalan-jalan kebatilan, maka dia sejelek-jelek orang, enggak bertakwa, enggak tahu haknya Allah dalam harta, dan tidak menyambung silaturahim. Ini sejelek-jelek manusia. Yang keempat, yang paling parah itu sudah kere, enggak punya harta, enggak punya ilmu agama, niatnya juga jelek. Dia berkeinginan kalau diberikan harta akan berbuat kayak orang ketiga yang jelek tadi itu, maka dia dalam hal dosa sama. Maka yang paling utama rezeki agama, baik kita diberikan harta yang banyak, harta sedengan, harta yang sedikit, yang penting bagaimana orang istiqomah di atas agamanya. Hidup ini ujian, nanti setelah mati baru kita akan mengalami kehidupan yang hakiki, yang sesungguhnya. Ada demikian ikhwan, insyaallah kita lanjutkan bersama kadang tamidillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.